bagaimana kita bisa mereformasi partai politik kita. Karena yang saya lihat dan saya cermati dan menjadi kajian bersama dan teman-teman bagaimana kos politik ataupun harga ataupun kepentingan ataupun pemilu pada hari ini itu sangat mahal. Nah, ketika dia terpilih, dia harus mengembalikan dana ini, lalu dia membuat kebijakan sewenang-wenang ini. Maka dari itu, partai politik yang bertanggung jawab atas dasar daripada negara ini. Akhirnya tidak muncul kader-kader ataupun tokoh-tokoh politik yang memperoleh ataupun hanya sebagian elit. Bahwa semua wakil rakyat harus bisa menyuarakan kepentingan rakyatnya, Pak. Itulah yang menjadi beban kami dan harapannya bisa terpenuhi. Bahwa hari ini kita berkumpul bersama, kita kami menyatakan juga perlawanan-perlawanan yang ada di luar. Karena perlawanan-perlawanan yang dalam kita lakukan dan kita bisa bersama-sama. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Dan ada yang mau disampaikan? Kami percaya Bapak Dewan dengan Bapak Kodir apa yang menjadi tuntutan kami menjadi aspirasi kami menjalankan representasi yang substansial. Dan kami percaya Bapak bisa menyampaikan kepada pemerintah eksekutif untuk bisa mengakomodir seluruh aspirasi seluruh tuntutan dari masyarakat. Khusus kami di sini menyuarakan aspirasi masyarakat kami, Pak. Terima kasih. Itu Pak. Makasih dari BEM UPN. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silakan depan dulu, habis itu kacamata sebutkan nama. Saya bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dari mana dan sebutkan nama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Torik Rifki Ferdiansyah, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia atau Himapolindo, bersama dengan pengurus saya. Yang saya hormati Bapak-bapak, anggota DPR RI, dan juga para rekan-rekan media. Ada beberapa hal yang mau kami sampaikan secara organisasi, secara kehimapolindoan, bahwa dalam peristiwa tanggal 25 Agustus sampai dengan 2 September ini merupakan catatan merah bagi kita sebagai Republik Indonesia. Peristiwa kematian anak bangsa, peristiwa represivitas yang dialami oleh masyarakat sipil akan ketika ia ingin menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya dalam negara ini. Justru yang ia dapat adalah pentungan dan gas air mata. Maka Himapolindo sebenarnya sepakat dengan apa yang tadi sudah banyak kawan-kawan kami sampaikan tentang beberapa tuntutan, dan di sini kami ingin menebalkan dan menambahkan beberapa hal yang menurut kami ini telah menjadi urgensi dalam Republik Indonesia. Di sini kami mempunyai 6 tuntutan. Yang pertama, evaluasi total tubuh kepolisian Republik Indonesia. Karena peristiwa tersebut, peristiwa kematian Afan Kurniawan, merupakan catatan merah bagi Republik Indonesia. Yang kedua, kepada seluruh partai politik dan
Majelis Kehormatan Dewan untuk menindak tegas para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang selalu melemparkan narasi kontraproduktif, melemparkan narasi-narasi yang membuat masyarakat terluka hatinya, yang membuat masyarakat tidak lagi percaya terhadap lembaga negara. Karena sejatinya DPR merupakan representasi rakyat, maka pijakanlah keberpihakan anggota dewan kepada kepentingan masyarakat. Yang ketiga, tentu dengan keilmuan kami dalam bidang ilmu politik, tidak kurang lebih kami menyadari banyaknya permasalahan demokrasi yang ada di Indonesia tentu bermuara pada sistem kepartaian kita yang masih berantakan. Maka kami meminta untuk segera mereformasi sistem kepartaian, bahwa jalankan fungsi partai sungguh-sungguh untuk fungsi kaderisasi, fungsi pendidikan politik, dan fungsi representasi rakyat. Yang selanjutnya, kami telah dengan seksama mendengar pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menanggapi peristiwa 25 Agustus sampai dengan 2 September, ternyatakan adanya indikasi makar. Ketika memang ini adalah terindikasi makar, maka kami meminta untuk membentuk tim investigasi gabungan. Karena rakyat butuh kepastian akan kehidupan yang aman dan nyaman. Karena rakyat membutuhkan itu. Karena peristiwa kerusuhan itu merupakan luka di hati rakyat. Yang selanjutnya, kami juga meninjau bahwa ketika kita benar-benar ingin mencita-citakan apa itu Indonesia Emas 2045, maka mari sama-sama kita pastikan yang dinamakan dengan kesejahteraan guru. Memastikan alokasi 20% APBN. Pendidikan benar-benar menyentuh kesejahteraan guru dan peningkatan kapasitas profesional. Yang terakhir, gerakan kita tetap sama, memastikan kedaulatan rakyat. Maka pastikan supremasi sipil benar-benar terjadi, karena itu merupakan amanat konstitusi. Dan gerakan kita tetap sama, memastikan kesejahteraan rakyat, maka pijakanlah dalam merumuskan kebijakan kepada DPR dan eksekutif untuk memijakan landasannya dengan landasan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Indonesia. Sedikit saya akan sampaikan, menyerahkan rekomendasi dan kajian dari Himapolindo. Nomor 3. Terima kasih dari PP Himapolindo, Saudara Torik yang sudah menyampaikannya. Berikutnya silakan. Ya, yang ini dulu, yang belakang dulu. Habis itu giliran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua dari UKP, BEM, Aliansi karena sudah hadir. Kemudian terima kasih untuk belum, karena menurut saya kalau kemudian apa yang kita sampaikan di sini tidak diakomodir oleh DPR RI, itu tandanya belum cukup untuk mengucapkan terima kasih pada teman-teman DPR. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idan Nazar Husaini dari Dema Win Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Dema PTKIN se-Indonesia. Dari Dema Win Jakarta, BEM Win Jakarta. Dema PTKIN. Iya. Baik, saya tidak ingin kemudian melakukan repetisi dari beberapa tuntutan yang sebetulnya itu adalah hal yang sudah kita sepakati. Jadi mohon untuk kemudian diakomodir oleh para pimpinan, tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan selain daripada tuntutan yang tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama tentu saja bahwa kematian Afan itu merupakan kegagalan sebetulnya dari DPR RI karena tidak menyerap aspirasi secara langsung, tidak mau menemui dan lain sebagainya. Bayangkan kalau misalnya DPR RI itu kemudian menemui masa aksi, itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, untuk kemudian mengakomodir seluruh tuntutan dari teman-teman, dari saya sendiri kemudian dari teman-teman PTKIN ini sepakat untuk melakukan adanya rapat seperti ini selama 6 bulan sekali atau 6 bulan 2 kali, karena tidak mungkin Bapak harus ada orang yang meninggal terlebih dahulu sehingga kita bisa berkumpul kemudian berbicara mengenai bangsa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai aspek pendidikan. Dari tadi memang betul kita berbicara mengenai ya Indonesia emas dan lain sebagainya. Tapi pada hari ini kita-kitalah semuanya nanti ini anak-anak muda yang menjadi motor, yang menjadi pelaku ketika Indonesia emas itu terjadi. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah kita tidak memiliki kendaraan untuk menuju ke Indonesia emas itu. Jadi saya kembalikan ke poin nomor 1 bahwa harus ada perkumpulan semacam ini yang dilakukan oleh DPR RI itu selama 6 bulan 2 kali untuk membicarakan iya, beberapa tuntutan ataupun merumuskan roadmap menuju ke Indonesia Emas 2045. Nah, kemudian dari aspek pendidikan kita juga ingin adanya efisiensi dari tunjangan pejabat sehingga itu bisa dialokasikan untuk dana atau anggaran pendidikan. Karena menurut saya hal yang terjadi kemarin itu harus dilakukan, tunjangan pejabat tidak harus diperbesar karena sudah besar sebetulnya. Yang hari ini tercekik adalah masyarakat kecil, Bapak Ibu. Jadi itu harus dialokasikan ke pendidikan agar terciptanya pendidikan inklusif dan merata. Kemudian yang ketiga, karena saya tidak ingin lagi-lagi melakukan repetisi, ini dari aspek lingkungan harus adanya status quo ataupun human rights seperti human rights yang diberikan pada lingkungan. Karena perusahaan lingkungan masih masif, makin aktif di mana-mana. Kalau misalnya kita buka di DPR RI katakan, di Selandia Baru, itu ada satu undang-undang namanya TU Rewera itu. Jadi TU Rewera memberikan status quo kepada lingkungan. Kalau misalnya ada oligarki yang kemudian merusak lingkungan, itu bisa dipenjara, itu bisa dihukum mati sebetulnya. Silakan dibuka kawan-kawan, undang-undangan namanya TU Rewera. Jadi itu penting untuk kita hadirkan agar tidak tercipta lagi kerusakan-kerusakan lingkungan. Kemudian yang terakhir, yang sangat amat ditekankan oleh teman-teman adalah membentuk tim investigasi khusus yang melibatkan masyarakat sipil, yang melibatkan mahasiswa. Kenapa ini penting? Karena agar transparan dan akuntabel. Kalau kemudian semuanya itu dilimpahkan kepada pemerintah, bukan kita tidak percaya, tapi pada faktanya hari ini trust publik kepada pemerintah itu merosot. Kemudian yang kelima, ini sangat penting bahwa kembalikan TNI ke barak. Supremasi sipil harus ditegakkan. Kemudian supremasi sipil pun kita juga jangan terlalu mabuk dengan supremasi sipil karena pada akhirnya banyak gitu ya. Ada beberapa deh sipil yang menurut saya juga double burden. Menjabat di satu pemerintahan kemudian menjabat lagi. Itu juga harus diperhatikan agar tercipta Indonesia yang berkeadilan. Mungkin kurang lebihnya itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Terakhir, iya sebagai cara kita untuk mengenang para pahlawan kita ya kemarin. 10 orang telah meninggal. Mungkin saya minta 1 menit untuk mengeningkan cipta, untuk Afan, untuk Umar Abdullah. Kita doakan kawan-kawan itu semua dengan menundukkan kepala sebelum saya serahkan polisi brief yang akan nanti ditanggapi oleh Pak Supmi Dasko. 1,
1 menit dimulai dari sekarang. Baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.